Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang baik hati dan tidak sombong. Kita bertemu kembali, selalu sehat, selalu berkah, dan selalu sukses buat kalian semua. Dalam video kali ini saya akan membawakan tema tentang inducement. Permintaan dari teman-teman banyak sekali ya untuk meminta video bagaimana cara agar kita tidak terjebak dengan bahasa inducement. Dari teman-teman member kelas juga, kemudian dari teman-teman juga yang telah banyak memberikan support kepada Trading is Fun ini. Semoga tetap eksis dan juga saya doakan kepada kalian untuk bisa ke depan menjadi trader yang disiplin dan selalu konsisten. Oke, kita lanjut saja dalam pembahasan mengenal liquidity inducement. Sebelum lanjut, Trading is Fun membuka pendaftaran untuk member kelas Steve online. Untuk link pendaftaran ada di deskripsi ya. Ini saya kasih diskon 30%, saya perpanjang sampai akhir Februari 2023. Jika ada yang ingin bergabung untuk belajar bersama, silahkan. Untuk deskripsi member kelas Steve sendiri, lifetime member, bukan langganan ya. Terus kemudian brokernya bebas, saya tidak endorse ke broker apapun, setelah kalian. Kemudian untuk materi video langsung dengan chat yang ada di TradingView. Pembahasan materi itu termasuk semua ya, semua terkait dengan smart money concept, liquidity, FEG, BOS, kemudian price action strategi, kemudian ada best action strategi, kemudian teknik-teknik Fibonacci, teknik market session, trading plan, dan psikologis trading. Jadi di semua materi saya sampaikan ada strategi entry-nya gitu. Di member sendiri saya adakan Zoom kelas, jadi seminggu 2 kali. Yang Ahad malam itu mapping mingguan dan juga backtest. Kemudian hari Kamis atau Rabu atau Kamis menyesuaikan malam kita lakukan live trade. Ya, silahkan bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa klik di deskripsi channel Trading is Fun. Oke, lanjut. Inducement menurut bahasa artinya godaan, bujukan, rayuan. Inducement merupakan godaan, bujukan, atau rayuan yang ada di market untuk melakukan open posisi entry di area yang menarik ya. Untuk bahasa inducement hanya khusus untuk di trading saja ya, jangan disamakan dengan di dunia yang lain. Jadi contoh misalkan saya ikut trading ini karena di inducement teman saya, bukan maksudnya bukan gitu. Jadi khusus untuk bahasa inducement hanya untuk trading saja ya, jangan disamakan dengan yang lain. Inducement biasa terjadi di area-area yang penting, area-area yang menarik. Contoh seperti order block, kemudian ada di equal high atau low atau SNR, ada di swing high, swing low, atau BOS, CHOCH, atau apa sajalah. Itu semua ada inducement. Selama ada liquidity, di area tersebut terdapat inducement. Jadi antara liquidity dan inducement ini menjadi satu ya. Di mana ada liquidity, di situ terdapat inducement. Terdapat adanya rayuan. Kalau di dunia kita di mana ada cinta, di situ ada godaan. Ya, tidak ada cinta ya tidak ada godaan kan gitu. Jadi jangan sama dengan ada cinta ada inducement, yang enggak, beda. Inducement teridentifikasi setelah harga terbentuk. Jadi kita bisa mengidentifikasi inducement itu mana area-area inducement setelah harga terbentuk. Inducement itu biasanya lebih senang kepada trader yang FOMO. Jadi siapa yang FOMO? Fear of missing out. Untuk pola-polanya yang sering terjadi di inducement itu kalian bisa lihat ya. Ini polanya dulu, nanti kita bisa bahas di dalam chat nanti. Untuk bentuknya rata-rata yang saya temui, saya temui di dalam chat rata-rata seperti ini, yang paling banyak. Jadi kalian tahu ini ya, ini pergerakan ada yang tinggi, ada high sini, kemudian turun, kemudian harga membentuk pola high lagi, tetapi tidak sampai di pola high yang ini. Nah, setelah harga turun, kita beranggapan sudah terjadi BOS kan di sini. Nah, beranggapan bahwasanya harga akan melakukan penurunan yang ada di area sini. Anggap saja ini order block atau mungkin SNR ya ini. Nah,
kita akan melakukan sell di sini. Ternyata harga naik dulu untuk mengambil liquidity. Nah, inilah area ini yang dinamakan dengan inducement atau disingkat IDM. Itu. Kemudian area-area order block ya, ini hampir sama sih, ini hampir sama tentunya. Nah, ini yang biasa yang dilakukan oleh trader FOMO ya. Ada order block di sini, kita tahu di atas ada order block. Kemudian harga naik untuk menuju ke area order block ini. Harga turun, beranggapan bahwa kita akan melakukan entry di area sini untuk melakukan entry sell. Benar, benar, entry sell. Setelah itu harga kembali naik untuk kembali ke area order block yang ini. Hampir sama ya bentuknya ya. Ini tetap hati-hati kalau terdapat area-area seperti ini. Kemudian ada lagi yang bentuk pola seperti ini. Kalian bisa lihat ini ya. Ini ada order block, terus kemudian di sini juga ada mungkin base ya, rally base rally atau drop base drop yang merupakan area-area penting di sini nih. Setelah harga turun, kita beranggapan bahwa harga akan berhenti di sini. Kita pasang buy. Kemudian harga turun lagi. Di sini juga ada area base juga. Beranggapan bahwa harga akan berhenti di sini. Nah, ternyata terus tetap hati-hati seperti ini. Terus kemudian di area swing high atau swing low yang sering terjadi. Di sini ada swing, contoh saya ambil contoh di sini swing low ya. Nah, sini ada swing low di sini, kemudian harga terbreak di sini melebihi dari swing low yang di sini, membentuk swing low yang baru. Nah, ini yang mengambil liquidity. Kemudian harga membentuk lagi di bawah sini, tapi tidak sampai di area di bawah swing low yang ini. Nah, kita beranggapan bahwa di sini ada area yang penting, area yang akan memungkinkan memantul atau rejection. Kita lakukan open buy di sini. Ternyata harga terus lanjut, gitu ya. Jadi pola-pola seperti ini untuk mengantisipasinya kalian harus melihat dulu area-area sekitar. Jadi jangan terlena dengan area-area yang sangat menarik gitu ya. Kalau memang jarak antara area-area yang penting ini merupakan area inducement kita cari area yang lebih penting di bawahnya atau di atasnya. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke dalam chart. Oke teman-teman, kita sekarang berada di chart. Saya ambil contoh kasus di pair XAU USD 1 jam di bulan Januari 2023. Kalian bisa lihat ya di Jumat, kemudian Senin, Selasa ya. Oke, kita mencari identifikasi area-area inducement yang sudah kalian pelajari tadi pola-polanya. Oke, kita ambil contoh ini kasus yang ada di ini aja ya. Kita lihat di area yang di bawah ini. Di bawah ini. Kalian lihat di sini ada rally base rally ya. Ini. Benar kan? Rally base rally. Kemudian di sini ada pemantulan di sini atau kita sebut dengan equal high lah, equal low, maaf. Ada equal low atau support di sini. Kemudian di atas ini ada resisten. Oke, kita lihat dulu, kita tulis resisten. Kemudian di bawah sini ada support. Jelas ya, nih dari stand ada support. Harga naik di area sini, harga naik di area sini. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi area sini. Oke, ini untuk harganya saya matikan dulu. Nah, di sini kan ada high, swing high. Ini ada swing high juga di sini. Ini ada swing high, ya kan? Harga kemudian di sini ada swing high. Nah, kebanyakan ini merupakan adalah area penting juga di sini. Ini area penting. Jadi kan ini harga naik, kemudian memantul turun, kemudian harga naik, kemudian turun ya. Nah, di area sini tidak hanya saya aja, mungkin semua beranggapan bahwasanya harga di sini akan melakukan penurunan. Oke lah, kita pasang sell di sini. Kita pasang sell di sini. Jadi dengan SL mungkin ya sekitar ini, kalau total sekitar 40 pip ya. Ya sesuaikan dengan risiko. Kalau risikonya hanya 30 pip, ini kena SL di sini. Situ. Gitu. Jadi tetap hati. Nah, jadi yang dinamakan inducement tuh ini awal. Jadi awal terbentuknya harga. Nah, kita bisa tahu setelah terjadi pembentukan harga ini, baru kita bisa mengidentifikasi bahwasanya IDM itu yang sini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi yang kedua terkait
ada di area-area equal hack ya. Oke. Nih, kalian lihat di sini. Ini kan memantul. Ini juga memantul. Mungkin juga ada yang ngambil di sini lah. Ngambil di sini mungkin yang swing atau yang apa? Untuk yang swing mungkin ya, mungkin untuk ngambil TP-nya mungkin jauh, atau ngambil SL-nya ya anggap saja sekitar 60 pip atau 50 pip di sini. Oke. Harga kemudian tidak mampu melanjutkan ke take profit, tetapi terkena di SL sini ya. Nah, mana yang merupakan ya, kalau kita ambil sini yang merupakan inducement awal ya ini. Nah, sini ya, ini inducement. Tetap hati-hati. Nah, kemudian di sini, nah, mungkin di sini termasuk saya juga, kita tidak bisa mengidentifikasi ya harga, berpikir bahwasanya di sini area yang ini adalah area pemantulan juga. Kita pasang entry sell di sini, tetap kena juga kan, ini udah 70 pip di sini. Kita realistis saja lah. Nah, maksudnya realistis itu harga pada saat harga bergerak, apa yang ada kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, yaitu tadi pada saat harga memantul itu merupakan area yang sangat menarik untuk dilakukan entry, ya kan? Itu masuk saya juga mungkin akan terjebak di area sini. Kemudian area breakout, ini tertembus area breakout, beranggapan bahwa harga sudah mulai ada kenaikan, benar kan? Seperti itu. Oke, kita pasang buy di area sini. Ini ada engulfing di sini, kita pasang buy di sini. Oke. Dengan TP yang mungkin ya yang tinggi lah, mungkin sekitar 100 pip. XL untuk yang S, untuk stop lossnya juga mungkin anggap saya 100 pip, tetap kenakan di situ. Nah, yang menjadi area inducement yang mana? Ya bisa ini, bisa jadi bisa ini juga. Ini bos ya, ini bos. Kemudian di sini ada bos, ada break. Nah, oke, kita lihat yang bawah. Di support ini, support ini jelas kelihatan sekali di sini inducementnya. Ini ada swing low, kemudian ada swing low, diambil ambil liquidity yang ada swing low yang sini, ya kan, yang di sini. Nah, kemudian harga membentuk tetapi tidak mampu melewati swing low yang ada di sini, termasuk yang sini juga, ini tidak mampu melewati swing low yang di sini. Nah, ini merupakan area inducement di sini. Kita lihat sini. Nah, ini area inducement di sini. Nah, kita pasang buy, kita pasang buy di sini. Ini FOMO nih, yang sering terjadi FOMO nih. Kan, kita pasang buy di sini. Mungkin target tinggi. SL juga jauh lah jaraknya atau apa. Tidak terkena SL juga. Gitu. 1 jam lumayan, jaraknya lumayan tinggi juga ya. Gitu ya. Terus kemudian harga turun mengambil liquidity yang ada di sini, ya kan? Kita berpikiran, beranggapan bahwa ini adalah candle kenaikan, ini ada engulfing di sini, kita memasang buy. Oke, kita masang buy di sini, tetap terkena juga, ya kan? Mungkin kalau scalping sih oke, cuman berapa pip dapat lah, 10 pip 20 pip dapat, tapi yang intraday atau yang swing ya harus mengikuti juga gitu kan. Kalau di XAUUSD kan memang tinggi ya nilainya, pipnya gitu. Nah, setelah harga bergerak turun, naik, kemudian harga turun, nah, ini yang bisa kita jadikan entry setelah mengambil semua liquidity yang ada di sini. Memang butuh waktu juga, butuh proses trading itu butuh waktu gitu ya. Semua liquidity diambil, ya kan, diambil semua di sini. Kemudian di sini ada order block, ya kan. Saya malam memasang entry di sini, saya memasang limit di sini. Kenapa saya ambil di sini? Ini yang saya ambil di sini. Nah, saya ambil entry di sini. Buy. Saya ambil 150 pip ke atas. Pagi-pagi sudah terkena TP. Untuk SL-nya saya taruh di sini bawah sini, 50 pip. 60 pip lah, karena kemungkinan karena kalau kita sudah terbiasa dengan liquidity ya, belajar tentang liquidity yang pernah saya sampaikan ada di bab pertama yang liquidity, area-area set list. Ini kan
konsolidasi atau set list atau bisa disebut dengan akumulasi. Saya tidak akan melakukan open di area sini karena ini merupakan area-area liquidity yang sangat menarik, area-area inducement, jebakan para inducement market untuk mengambil. Saya akan mengambil entry setelah area konsolidasi tertembus gitu. Contoh misalkan ini kan area, kemudian menembus ini tertembus, nah kan tertembus, saya akan tunggu di area penting di area sini. Ada dua kemungkinan di sini yang akan saya jadikan entry. Satu yang pertama ini, kemudian yang ini. Ada dua kemungkinan saya untuk mengambil entry di sini. Tetapi perlu diketahui kenapa saya ambil yang ini kan. Saya ambil limit yang di sini. Misalkan saya bisa aja saya ngambil entry di sini, kemudian SL-nya saya agak jauhkan di sini. Tapi terlalu besar. Risk saya tidak sesuai risk saya. Ini udah 100 pips sendiri di sini. Saya ambil di sini karena satu, ini kalian lihat di sini masih ada area imbalance. Masih ada area imbalance di sini. Kalian lihat ya, di sini ada imbalance. Nah, imbalance yang sejajar dengan area equal height di sini atau resisten atau support ya bahasanya. Kalau yang ini resisten yang jadi support di sini. Nah, saya mulai pasang area di sini. Itu cara salah satu teknik kita untuk melakukan entry. Ya. Kalau kita lihat di sini lah, kita contoh ini kan area yang sangat bagus. Kalau kita lihat ini ada area imbalance kan di sini. Nah, ada area imbalance di sini. Jadi menentukannya begini ya, kalau kita sambil belajar ya, menentukan bagaimana cara entry. Jika kalian menemukan pola candle seperti ini 1, 2, 3 atau bahkan lebih, candle yang ini tidak mampu melewati ini, yang ini, kemudian ada lagi candle yang tidak mampu melewati ini. Saran saya hindari entry di area sini, hindari. Karena apa? Kita lihat jarak ini sampai di sini, ini hanya 30 pip, ya, ada kan? Jaraknya 30 pip. Kemungkinan besar akan diambil semua. Tidak ada news atau news akan diambil semua karena jaraknya hanya kecil. Kecuali kalau jaraknya itu 100 pip, ya mungkin nggak akan diambil. Keambilnya mungkin agak lama, butuh waktu juga kan. Karena jaraknya pendek, biasanya harga akan mengambil langsung. Gitu. Hati-hati untuk area di sini kalau bertemu dengan area seperti ini. Nah, setelah harga sampai di sini, kemungkinan besar, saya melihat kemungkinan besar, kebanyakan gitu. Setelah mengambil area ini, area penting ini, kita tunggu harga setelah break yang ada di sini. Nih, setelah break, lihat posisi di akhir. Apakah area ini merupakan area entry kita? Satu ada base, kemudian di sini ada resisten yang jadi support yang di sini kan. Nah, ini. Tetapi kalau kita lihat ini sudah diambil oleh yang low sini. Harga akan berusaha untuk mengambil semua yang ada di sini. Nah, entry kita di mana? Ya, entry kita bisa di sini, ya, bisa di area ini setelah mengambil ini, tetapi dengan asumsi jangan terlalu lebar untuk TP-nya. Ya, jangan terlalu lebar untuk TP-nya, karena kemungkinan besar harga akan kembali lagi karena di area yang bawah sini. Ya, kalau kalian melihat, makanya sebelum entry kalian lihat dulu di area-area sekitarnya, atas dan juga bawah, apakah ada area penting lainnya sebelum kita melakukan entry kan gitu. Nah, setelah harga mengambil ini yang menjadi minat, menjadi minat market maker atau mungkin bank-bank institusi, minat untuk mengambil yang ada di sini. Kita ikuti saja, mengambil di sini, mengambil yang di sini, mengambil orderan yang ada di sini. Ya. Anggap nih, kita lihat cek untuk harga dari sini ya, dari area sini. Berapa pip? Sekitar 70 pip. Memungkinkan tidak 1 hari atau mungkin 1 jam atau mungkin ya hitungan cepat 1 jam lah, mampu tidak dengan jumlah 70 pip diambil, atau waktu sehari. Kalau sehari sih pasti bisa, 70 kan jaraknya pendek lah.
yang menjadi liquidity, yang menjadi market maker melirik area-area yang ada di sini. Gitu. Kalian tahan area untuk buy di sini. Atau mungkin kalau scalpingan oke lah, enggak masalah. Scalpingan dapat ini kalau dikira-kira ya sekitar berapa? Ya lumayan 90 pip, 80 pip lah. Harga akan berusaha turun karena melirik atau melihat ada area yang lebih bagus di sini dengan secara candle impulsif, ya kan? Kemudian yang low di sini di break, betul? Nah, di sini ada area penting. Saya ngambil di sini, malam saya pasang limit ya, jam 10 malam. Saya udah tidur terkena limit, udah pasang TP, saya pasang SL juga. Ternyata bangun-bangun sudah kena TP. Itu ya. Ini sering terjadi di time frame kecil juga ada, time frame besar juga ada, gitu ya. Nah, kemudian harga naik lanjut. Kemungkinan banyak, ini pasti kemungkinan kalian akan memasang sell karena sudah ada kenaikan, memasang sell di area sini, ya kan? Nah, memasang sell di area sini. Oke, pasang sell. Ternyata apa? Harga naik. Hati-hati, dengan harga naik turun. Banyak inducement di area sini. Kalau area konsolidasi dan area sideways banyak sekali terdapat inducement. Jadi itu merupakan area liquidity ya. Dan di sini harga naik. Nah, di saat seperti ini, saya tidak entry di area sini. Karena satu, kalau andaikan saya entry buy mungkin dapat lah. Nanti kalau scalpingan dapat. Tapi saya menunggu. Belum menemukan area yang cocok untuk saya buat entry. Gitu. Saya tunggu area di sini. Saya tunggu sampai yang high ini, yang high paling tinggi ini terbreak. Ini terbreak. Ada dua kemungkinan. Harga akan lanjut naik, atau ini menjadi inducement di area sini. Atau ini menjadi area untuk mengambil liquidity yang ada di sini. Saya tunggu area di sini, tidak saya lakukan entry, gitu kan? Tidak saya lakukan entry. Ternyata harga turun, sudah membentuk apa ini sumbunya panjang nih, pin bar sini nih, ngambil di sini. Kemudian harga turun, harga naik. Saya tunggu area apakah mampu menembus area sini. Ternyata tidak mampu, yang area sini tidak mampu, sini tidak mampu. Gitu. Ini maaf, yang ini ya, ini karena 1 jam ya, 1 jam. Saya cari yang di time frame lebih kecil. Saya ambil. Nah, di sini area ini pembentukan harga ini tidak mampu sampai atas. Kemudian saya cari pola setup. Saya pakai time frame yang lebih kecil. Time frame 15. Saya ambil cari pola setup. Ini sudah terbreak, ya kan? Kemudian ini bawah ini juga sudah terbreak. Ini ada, kita pakai strategi IFC, Institutional Funding Candle. Ini kemudian saya ambil entry di area sini. Setelah engulfing, saya ambil entry di sini. Nah, dengan TP dengan stop loss di atas swing high yang sini, hampir 60 pip. Kemudian saya ambil 100 pip di sini. Nah, ini saya tidak melihat, saya tidak melihat ada news di sini ya, di area sini. Ternyata kemarin malam hari Selasa ada news PMI di sini USD. Mungkin kalau tidak ada news yang tidak tahu, mungkin saya terkena SL. Gitu. Nah, ini antisipasi agar kita terhindar dari inducement. Intinya kalian harus tahu dulu mana area yang bisa kalian jadikan entry. Jangan asal entry. Ini kalian lihat contoh di sini. Ini ada rally base, rally swing high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, kemudian harga turun ke sini. Beranggapan bahwasanya ini area penting juga di sini. Ya kan? Ini area penting. Kita realistis saja bahwasanya di area ini pasti ada yang pasang buy. Sini kan? Pasang buy. Oke. Kemudian di sini ada area penting juga, base juga. Oke. Pasang buy lagi. Sini. Ada lagi, terus kemudian di sini juga ada, ya kan?
Sini juga ada. Kalian bisa pasang buy di sini. Nah, bener kan? Kemudian di sini juga ada area. Apa yang akan kita lakukan? Ini area menarik untuk kita lakukan buy, ya kan? Buy. Akhirnya MC kan gitu. Buy, pasang lagi buy, pasang lagi buy, MC habis. Itu. Jadi tetap hati-hati untuk di area-area yang seperti ini. Jika jarak, anggap saja ya. Tadi kan saya bilang jarak ini, jarak sini hanya 10 pip. Mampu tidak harga tersebut untuk mengambil jarak 10 pip? Patokannya di situ untuk kita lakukan entry. Misalkan nggak kita ambil, ini contoh kasus 100 untuk ambil buy ya, karena trennya kan buy. Mampu tidak dalam waktu hitungan 1 menit atau 1 jam atau mungkin 1 hari, mampu tidak gitu. Kalau mampu diambil berarti tunggu, jangan entry gitu kan. Kemudian kita lihat area sini, jarak ke sini berapa? Ini 40 pip, dari total sama ini 50 pip ya kan? Mampu tidak ini gitu. Terus kemudian jarak antara ini 30 pip sampai sini, kemudian jadi 100 pip gitu kan. Nah, kalau dirasa mampu, jangan entry di area sini, tunggu benar-benar terjadi konfirmasi gitu ya. Itu yang biasa teknik yang saya lakukan. Jadi pada saat harga turun, sini ada area-area yang penting, saya tidak akan entry dulu sampai saya menemukan terkonfirmasinya harga, bisa engulfing atau mungkin yang lainnya gitu. Oke, mungkin kita bisa lihat ini di hari Rabu tanggal 25. Nah, kayak contoh ini kan, kalian lihat ini di sini ada area supply. Saya hapus dulu biar nggak terganggu. Oke, ini ada area supply. Ini pagi ya, ini sesi Asia. Ternyata harga naik menuju ke di sini. Nah, di area sini. Kalian bisa nanti sampai sekalian belajar ya. Ini yang menonton pada hari ini, yang nonton video pada hari ini, kalian bisa cek aja di 1942, ini area tertinggi ya. Kemudian harga naik di area supply sini ya. Kalian lihat ini area supply di sini. Nah, tetapi tidak mampu melewati ini. Harga turun langsung. Di sini ya, ini area di sini. Di sini juga ada demand di sini, area di sini ada demand. Saya belum entry sini, Nah, kita lihat jarak yang ini kan ada besar sekali ini. Oke, kita lihat cek di M5. Nah, di M5 sini. Di M5 di sini ada imbalance yang besar. Ini area sini. Nah, jarak antara ini, anggap saja jarak. Kita melihat yang paling penting. Oke. Saya ambil segini. Oke. Nah, jarak antara ini, area ini sampai sini, ini sekitar 60 pip. Mampu tidak harga akan menuju area sini dalam waktu 1 hari. Itu. Kalau dirasa mampu, ya kita tunggu aja area di sini. Jangan ambil buy di sini. Ya, kemungkinan ini yang merupakan inducement di area sini. Ya, kalian kita ngambil. Bisa saja ini kalau mungkin scalping, oke lah, paling 10 pip mungkin dapat. Coba kita lihat. Kita pasang di sini sampai di sini. Oh, sekitar 30 pip. Oke, pasang SL-nya 30 pip, 1:1. Gitu. Nah, ini kemungkinan kita untuk melakukan buy. Bisa jadi setelah lanjut ini akan melakukan penurunan yang ada di sini. Lanjut lagi. Gitu. Nah, bila harga ini tetap naik, ke atas, usahakan kalian tetap sabar untuk menunggu entry sell di sini. Bisa jadi ini hanya diambil, ya kan? Ini diambil, liquidity ini diambil, kemudian dia turun sebentar, naik lagi ke atas, mengambil liquidity yang ada di sini. Sini ada 2 kemungkinan. Kalau sudah melewati ini, ada 2 kemungkinan. Bisa melanjutkan kenaikan, bisa ini hanya sebagai mengambil liquidity yang ada di sini, kemudian turun lagi. Gitu. Karena kita melihat area ini masih area konsolidasi, masih area sideways yang besar. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar ya. Oke, ini mungkin bisa kalian pelajari. Semoga bermanfaat untuk
bisa mengenal inducement. Jadi inducement ada liquidity, jadi ada liquidity, ada inducement. Di mana area-area inducement setelah terjadinya atau setelah terbentuknya harga, gitu ya. Ya seperti ini. Ini kita tidak bisa menganggap ini sebagai inducement karena belum terbentuk gitu. Ini juga belum terbentuk ini. Ini belum terbentuk di sini. Ini juga ini high ya, belum terbentuk. Kita belum bisa menentukan di sini mana yang menjadi inducement. Gitu. Nah, tetap hati-hati ya. Jika contoh ini sudah terbreak. Nah, sudah terbreak, kemungkinan besar harga akan menuju ke sini. Ya mungkin dengan beberapa pergerakan harga bisa jadi kan seperti ini pelan-pelan. Nah, ini gitu. Ya, jadi kalian tetap hati-hati bila menemukan area-area yang sudah seperti yang saya sampaikan di sini. Carilah area yang menurut kalian merupakan area yang benar-benar penting untuk jadikan entry. Ya. Jangan sembarangan kalian entry. Ya kalau mengikuti apa ya, emosi, ya semuanya jadi rusak nanti. Oke, begitu video tentang inducement ini. Semoga kalian bisa paham, bisa mengerti, dan juga tidak terjebak di area-area yang merupakan area-area inducement. Gitu ya. Oke, terima kasih waktunya. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.